Insya Allah di tahun ini, di bulan Ramadan ini, kita melaksanakan ibadah saum ini yang dikenal dengan saum Ramadan. Ini adalah saum yang wajib bagi kita. Mungkin agama-agama yang sifatnya samawi, walaupun telah terjadi penyimpangan-penyimpangan Yahudi dan Nasrani, pada mereka ada yang namanya saum. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah, beliau melihat orang-orang Mekah, penduduk Mekah, suku Quraisy melaksanakan ibadah saum. Hadis Al-Bukhari menyatakan, "Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Bahwa hari Asyura itu, di mana itu adalah satu hari orang Quraisy melaksanakan saum di zaman jahiliyah. Jadi Nabi menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang-orang Quraisy ini melaksanakan saum. Hadis itu melanjutkan, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, Nabi pun saum dengan mereka. Sama melaksanakan saum setiap tanggal 10, yaitu dikenal dengan Yaumu Asyura, 10 Muharram itu. Nah, falamma qadimal Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, berada di Madinah, ini Nabi melihat ya saumahu wa amaro bisyamihi. Nabi memerintahkan sahabat untuk saum, karena dia pun sedang melaksanakan saum. Nabi saum memerintah sahabat untuk melaksanakan saum. Nah, falamma nazala Ramadan, ketika turun kewajiban saum bulan Ramadan, rawi menyatakan, kana man syaa saumahu, yang mau saum dipersilahkan saum. Tapi wa man syaa la yasumuhu, yang tidak akan melakukan ya dia tidak saum. Setelah turun ayat yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai yang beriman, diwajibkan atas kamu saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, difardukan, ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Di sini Rasulullah SAW menerima perintah untuk saum di tahun kedua Hijriyah, sebagaimana ditetapkannya juga arah kiblat sama di tahun kedua Hijriyah. Dalam hadis disebutkan arah kiblat itu pindah setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah. Begitupun ini. Saum oleh Allah SWT ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Maka dengan diwajibkannya saum ini pula, nanti ada ibadah yang bersambung dengan ibadah saum, yaitu zakat fitrah. Sama diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Nah, Rasulullah SAW dalam hal Asyura, memang ada ulama yang mengatakan asalnya wajib, tapi ada juga yang menyatakan tidak wajib. Namun yang jelas dalam riwayat yang lain, Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi sampai di Madinah, para al-Yahud tasumu yauma Asyura. Nabi melihat orang Yahudi saum Asyura. Jadi waktu di Mekah Nabi melakukan, di Madinah pun Nabi pas datang melihat orang Yahudi melaksanakan saum Asyura. Nah, Nabi bertanya, ma hadza, saum apakah itu? Apakah ini?
Maka para sahabat menjawab, qalu hadza yaumun shalihun. Ini adalah hari yang baik. Bagaimana alasannya sebut yaumun shalihun? Hadza yaumun, ini hari tanggal 10 ini, najjallahu bani Israil. Allah menyelamatkan Bani Israil min aduwihim, dari musuh mereka. Fasaumahu Musa, maka Musa melaksanakan saum. Jadi seolah-olah saum itu disandarkan kepada satu kejadian di mana mereka, orang tua mereka, diselamatkan oleh Allah SWT pada tanggal 10 Asyura. Ini nenek moyang mereka seperti itu, disandarkan kepada keselamatan mereka. Dan dari sini pula sebenarnya kita akan mendapatkan bahwa yang biasa mengadakan acara dan upacara, atau bahasa lain peringatan, ketika ada momen yang dianggap penting, ada satu kejadian yang sangat monumental diperingati, maka ini adalah pikiran-pikiran atau pola-pola Yahudi yang pernah Umar bin Khattab datangi supaya ayat yang saya tadi baca di surat Al-Maidah ayat 3 itu, hari turunnya ayat itu diperingati. Namun Umar saat itu tidak menerima usulan itu. Karena di dalam Islam sudah ada jelas dengan tegas bahwa hari raya itu hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha yang sifatnya tahunan. Namun ternyata juga ada yang per pekan, yaitu salat Jumat. Itu disebut juga Id. Nah, jadi dalam Islam Id dengan jelas dan tegas, atau hari raya dengan jelas dan tegas, Idul Fitri, Idul Adha plus hari Jumat, itu termasuk Id dalam bahasa kenabian. Hadirin ikhwatu iman dan pemirsa di rumah, alhamdulillah dengan keterangan yang tadi kita akan mendapatkan bagaimana saum ini dilaksanakan. Maka Nabi mengatakan ketika mendengar alasan yang tadi, kata Nabi, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum," maka aku lebih berhak daripada kamu dengan Musa itu. Akhirnya pasaumahu, Nabi pun saum, wa amara bisyamahu, Nabi memerintahkan sahabat untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, tanggal 9 Asyura Nabi lakukan saum hanya 9 kali. Karena di tahun ke-10-nya Nabi wafat, tidak sempat melaksanakan. Dan di sana pun ada keterangan Nabi hendak melaksanakan di tahun berikutnya. Asyura itu ditambah dengan tanggal 9-nya yang dikenal dengan Tasyu'a. Namun demikian Allah SWT menakdirkan lain. Nabi tidak sempat melakukan, maka sahabat menyebutnya atau para ulama menyebutnya dengan sunnah hamiyah. Jadi sunnah yang Nabi rencanakan untuk dilakukan, namun Allah SWT menakdirkan lain. Maka syariat itu tetap berlaku. Nah, begitupun saum Ramadan yang Nabi laksanakan selama di Madinah sama 9 kali. Karena kan saum ini ditetapkan pada 2 Hijriah. Nabi wafat Nabi wafat pada tahun 10 Hijriah. Maka dari sini kita akan mendapatkan bahasa kama kutiba ala ladina min qablikum itu sebagai peneguh hati Nabi dan umatnya. Karena ibadah saum ini ibadah yang cukup berat. Apalagi kita melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Ramadan itu terjadi pada masa musim panas. Ini juga pernah terjadi pada generasi yang lalu, generasi sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana
Yahudi ataupun Nasrani, mereka biasa melaksanakan saum, hanya karena kebetulan saum di musim panas, maka dialihkan ke musim dingin. Nah, sedangkan kita, kaum muslimin, dengan turunnya syariat saum ini, di belahan bumi manapun, mayoritas kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah saum, walaupun dengan jeda waktu yang berbeda-beda. Mulai dari yang mungkin 12 jam, kata-kata sampai 18, bahkan ada yang 20 jam siang harinya itu. Karena ibadah saum yang kita lakukan mulai subuh sampai maghrib, masing-masing negara, wilayah berbeda satu sama lain. Maka ukurannya bukan lagi jam, tapi dengan kapan mulai salat subuh, di sanalah mulai ibadah saum, kapan berakhirnya sampai maghrib.